Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Kita sungguh bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, yang setia, yang telah menepati janjinya bagi kita semua. Allah kita tidak pernah gagal menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Salah satu sifat Allah yang melekat pada dirinya adalah kesetiaannya. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kesetiaan Tuhan adalah jangkar yang kokoh bagi iman kita. Tentang kesetiaan Tuhan ini ada 3 pokok pikiran yang perlu kita pahami. Pertama adalah pengertian kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan berarti bahwa Dia selalu menepati janjinya dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, Tuhan berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Janji ini menunjukkan komitmen Tuhan untuk selalu ada bersama kita. Apapun situasinya, Allah tidak bergantung dengan apapun, keadaan apapun, dan kepada siapapun. Ia hanya terikat kepada apa yang Ia janji bagi setiap umatnya. Yang kedua adalah kita harus memahami kesetiaan Tuhan yang telah kita kenal di dalam Alkitab. Pertama adalah kesetiaan Tuhan kepada Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 7, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan menjadi Allah bagi keturunannya sepanjang masa. Meskipun Abraham dan Sarah sudah tua dan tidak memiliki anak, Tuhan tetap setia dan memberikan mereka Ishak. Sekalipun Sarah tertawa dan tidak mempercayai tentang apa yang diberitakan malaikat kepadanya, bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki di masa tuanya sebagai kegenapan dari apa yang Allah janji kepada Abraham. Yang kedua adalah kesetiaan Tuhan kepada Israel. Kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan menunjukkan kesetiaannya dengan memberi mereka mana setiap hari. Kalau kita baca itu di dalam Keluaran pasal 16 ayat 35. Meskipun bangsa Israel sering memberontak dan tidak setia, Tuhan tetap memelihara mereka. Sebab Allah tidak akan mengingkari janji apa yang ada di dalam dirinya, kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan. Yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Puncak dari kesetiaan Tuhan adalah ketika Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kesetiaan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Ia telah menyelesaikan hutang dosa bagi kita, dan untuk itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita melalui pengorbanannya anaknya yang tunggal. Hal yang ketiga di dalam perenungan ini adalah kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertama, kita melihat penghiburan dalam penderitaan. Di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 19, Daud menulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan setia menyertai kita dalam setiap penderitaan dan memberikan kepada kita penghiburan. Untuk itu pada waktu kita mengalami kesusahan dan penderitaan, jangan cari di tempat yang lain untuk mendapatkan kelegaan, tetapi carilah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal yang kedua adalah Ia memberikan pengharapan dalam ketidakpastian. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Ia berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga adalah Ia memberikan pemeliharaan dalam kebutuhan kita. Ingatlah di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 menegaskan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa yakin bahwa Tuhan setia memelihara kita dalam segala kebutuhan kita. Kita tidak perlu ragu akan pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya bagi siapapun
yang berharap dan percaya kepadanya. Ia memelihara kita bagaikan biji matanya, maka kita tidak perlu ragu lagi akan Dia. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kesetiaan Tuhan adalah sumber pengharapan dan kekuatan bagi kita. Mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan yang setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak perlu kita berputus asa di penderitaan dan kesusahan melanda hidup kita. Marilah datang kepada Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Ia Allah yang sanggup melakukan apa yang Ia janji, bahwa Ia tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, bersandarlah pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kiranya kasih karunia Tuhan memelihara kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya Pendeta Zaluhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.